Pernahkah Anda bertanya, mengapa negara yang terletak tepat di garis khatulistiwa dengan curah hujan melimpah dan tanah vulkanik tersubur di dunia masih harus mengimpor gula dalam jumlah yang memalukan? Data USDA tahun 2025 menunjukkan kita mengonsumsi 7,7 juta ton gula, tapi produksi tebu kita hanya 2,6 juta ton. Kita defisit 5 juta ton lebih. Kita sedang menghamburkan devisa untuk sesuatu yang sebenarnya tumbuh liar di halaman belakang rumah kita. Hari ini, di Nusantara Hijau, kita tidak akan sekadar bicara soal cara menanam. Kita akan membongkar sebuah ironi besar. Kita akan membedah data ilmiah mengapa emas hitam bernama aren adalah kunci yang selama ini kita abaikan. Dan bagaimana Anda, para petani, bisa menjadi bagian dari revolusi kedaulatan ini. Simak sampai tuntas. Sahabat Nusantara Hijau, mari kita jujur. Obsesi kita pada tebu, Saccharum officinarum, adalah warisan kolonial yang mungkin sudah tidak relevan lagi dipaksakan secara masif di seluruh Nusantara. Tebu itu manja, ia butuh tanah datar, irigasi teknis, dan bersaing ketat dengan padi. Ketika El Nino menghajar kita tahun lalu, dan La Nina membasahi kita hingga April 2026 ini, rendemen tebu hancur. Pabrik gula kita tua, efisiensinya rendah. Hasilnya, petani tebu seringkali merugi dan negara mengambil jalan pintas, impor. Apakah kita akan terus terjebak dalam lubang yang sama? Padahal alam Indonesia menyediakan jawaban yang berbeda. Mari kita bicara data, bukan asumsi. Kita sandingkan tebu dengan aren, Arenga pinnata. Jika Anda menanam tebu, rata-rata nasional kita hanya menghasilkan 5-8 ton gula per hektar per tahun. Itu pun harus tebang habis, olah tanah lagi, tanam lagi. Mahal dan merusak struktur tanah. Sekarang, lihat aren. Menurut riset Yayasan Masarang dan data lapangan ahli seperti Willy Schmitz, 1 hektar aren dengan populasi optimal bisa menghasilkan potensi 20 hingga 25 ton gula per tahun. Itu hampir 4 kali lipat produktivitas tebu. Dan yang paling ajaib, aren tidak meminta tanah sawah kelas 1. Ia tumbuh di tebing curam, di tanah kritis, di tempat di mana tebu dan jagung akan gagal. Akarnya menembus 5 meter ke dalam tanah, mengikat air, mencegah longsor. Masyarakat menyebutnya ibu air. Jadi, menanam aren bukan hanya mencetak uang, tapi menabung air untuk anak cucu kita. Mungkin Anda berpikir, tapi Pak, aren itu panennya lama, harus nunggu 10 tahun baru nyadap. Itu cerita lama. Riset pemulihan tanaman telah melahirkan varietas aren genjah, seperti varietas kutim. Dalam 5-6 tahun, pohon ini sudah mulai berproduksi. Pohonnya lebih pendek, sehingga resiko kecelakaan kerja penyadap berkurang drastis. Lalu, bagaimana petani makan selama menunggu 5 tahun itu? Jawabannya adalah agroforestry. Jangan tanam aren secara monokultur. Terapkan sistem tumpang sari. Di bawah naungan aren, kita tanam kopi atau kakao. Di sela-selanya, kita tanam rempah kapulaga atau porang. Aren memberikan naungan yang sempurna untuk kopi. Secara ekonomi, petani mendapatkan panen harian dari nira, panen tahunan dari kopi, dan tabungan jangka panjang dari kayu aren tua. Ini adalah sistem pertahanan ekonomi yang anti krisis. Namun, punya kebun aren hebat saja tidak cukup jika pengolahannya masih zaman batu. Masalah terbesar kita adalah fermentasi. Nira itu mudah asam. Tolong stop penggunaan pengawet kimia berbahaya atau deterjen. Riset terbaru membuktikan penggunaan serbuk kulit manggis atau kitosan dari cangkang udang mampu menahan pH nira tetap stabil di angka 6-7 secara alami. Pasar ekspor Eropa menolak keras residu kimia. Dan untuk Anda UMKM, tinggalkan wajan terbuka yang bikin gula gosong. Mulailah berinvestasi pada teknologi vakum evaporator. Teknologi ini menguapkan air pada suhu rendah, 60 derajat Celcius, sehingga nutrisi terjaga, warna kuning cerah,
dan jadi grade A. Ingat, dunia sedang memburu pemanis rendah glikemik. Gula aren punya indeks glikemik 35, jauh lebih sehat dibanding gula pasir. Ini bukan lagi komoditas pasar becek, ini komoditas wellness global. Bagaimana agar petani sejahtera? Kuncinya, jangan jalan sendiri. Lawan sistem ijon dan tengkulak dengan korporasi petani atau koperasi. Lihatlah keberhasilan model desa devisa di Maros atau Banten, di mana petani bersatu, didampingi LPEI, dan berhasil ekspor mandiri ke Belanda dan Korea Selatan. Koperasi mengumpulkan nira, mengolah di pabrik sentral standar higienis, dan petani dibayar layak. Lebih jauh lagi, aren adalah masa depan energi kita. Nira yang grade rendah atau tetes tebu aren bisa diolah menjadi bioetanol tanpa perlu proses rumit seperti pada singkong atau jagung. Potensinya mencapai 12 juta liter per tahun jika diseriusi. Ini adalah jalan menuju swasembada energi yang ramah lingkungan. Sahabat Nusantara Hijau, ironi aren ini harus kita akhiri. Tuhan telah memberikan emas hitam ini di tanah kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mengubah mentalitas meramu menjadi bertani? Apakah kita siap mengadopsi teknologi dan berorganisasi? Tahun 2026 harus menjadi titik balik. Jangan biarkan lahan Anda tidur. Tanam aren, rawat dengan ilmu, dan mari kita maniskan dunia dengan produk kebanggaan Indonesia. Jika Anda merasa video ini membuka mata, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengawal kedaulatan pangan kita. Salam Nusantara Hijau, maju terus pertanian Indonesia.